Rekan-rekan Amerika saya, perang di Afghanistan sekarang sudah berakhir. Saya presiden keempat yang menghadapi masalah apakah dan kapan harus mengakhiri perang ini. Ketika saya mencalonkan diri sebagai presiden, saya membuat komitmen bahwa saya akan mengakhiri perang ini. Dan hari ini, saya menghormati komitmen itu. Sudah waktunya untuk jujur dengan rakyat Amerika lagi. Kami tidak lagi memiliki tujuan yang jelas dalam misi terbuka di Afghanistan. Setelah 20 tahun perang di Afghanistan, saya menolak mengirim generasi putra dan putri Amerika untuk berperang yang seharusnya sudah berakhir sejak lama. Setelah menghabiskan lebih dari 2 triliun di Afghanistan, biaya penelitian yang menurut Universitas Coklat akan lebih dari 300 juta per hari selama 20 tahun. Selama 2 dekade di Afghanistan. Rakyat Amerika harus mendengar ini. 300 juta sehari selama 2 dekade. Anda mengambil jumlah 1 triliun. Seperti yang dikatakan banyak orang, itu masih 150 juta sehari selama 2 dekade. Apa yang telah kita hilangkan sebagai konsekuensi dalam hal peluang, saya menolak untuk melanjutkan perang yang tidak lagi melayani kepentingan nasional rakyat kita. Terutama setelah 800.000 orang Amerika bertugas di Afghanistan yang telah melakukan perjalanan ke seluruh negeri itu. Layanan berani dan terhormat setelah 20.744 orang Amerika melayani pria dan wanita terluka. Hilangnya 2.461 personel Amerika, termasuk 13 nyawa yang hilang minggu ini. Saya menolak untuk buka dekade perang lagi di Afghanistan. Kita sudah terlalu lama menjadi bangsa yang berperang. Jika Anda berusia 20 tahun hari ini, Anda belum pernah mengenal Amerika yang damai. Jadi, ketika saya mendengar bahwa kita bisa seharusnya melanjutkan apa yang disebut upaya tingkat rendah di Afghanistan dengan risiko yang rendah bagi anggota layanan kami. Dengan biaya rendah saya tidak berpikir cukup banyak orang yang mengerti berapa banyak yang kami minta dari 1% negara ini yang mengenakan seragam itu. Bersedia mempertaruhkan nyawa demi membela bangsa. Mungkin karena mendiam putraku bertugas di Irak selama setahun penuh. Sebelum itu, ya selama bertahun-tahun sebagai senator dan wakil presiden, dan presiden berpergian ke negara-negara ini. Banyak sekali veteran dan keluarga kami telah melalui neraka. Penempatan kerja tanpa pekerjaan, melewatkan ulang tahun, kursi kosong di hari libur, perjuangan keuangan, perceraian, kehilangan anggota badan, cedera otak yang traumatis, stres pasca trauma, dan lain-lainnya. Kami melihatnya dalam sistem perjuangan yang mereka miliki ketika mereka pulang. Kami melihatnya dalam ketegangan yang ada pada keluarga dan pengasuh kami. Kami melihatnya sebagai ketegangan dalam keluarga ketika mereka tidak ada. Kami melihat kesedihan yang ditanggung oleh para penyintas mereka. Apakah biaya perang akan mereka bawa sepanjang hidup mereka? Yang paling tragis, kita melihat dalam statistik yang mengejutkan dan mencengangkan, yang berpikir bahwa perang bisa menjadi kelas rendah, risiko rendah atau biaya rendah. Rata-rata 18 veteran yang meninggal karena bunuh diri setiap hari di Amerika. Tidak di tempat yang jauh, tapi di sini, di Amerika. Tidak ada tingkat rendah atau risiko rendah atau biaya rendah tentang perang apapun saatnya untuk mengakhiri perang di Afghanistan. Saat kita menutup 20 tahun perang dan perselisihan dan pengorbanan, saatnya untuk melihat masa depan. Bukan masa lalu ke masa depan, tapi masa depan yang lebih aman, ke masa depan yang lebih menghormati mereka yang mengabdi dan semua orang yang mengubur apa presiden itu sendiri. Menyebut ukuran penuh pengabdian terakhir mereka. Saya memberikan kata-kata saya dengan sepenuh hati. Saya percaya ini adalah keputusan yang tepat, keputusan yang bijaksana, dan keputusan terbaik untuk Amerika.
Terima kasih. I believe this is the right decision, a wise decision, and the best decision for America. Thank you. Thank you, and may God bless you all, and may God protect our troops.